Maka orang yang bertemu dengan Idul Fitri di bulan Syawal itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dia fitrah, dia bersih, dia suci, dan kita berharap masuk golongan orang yang suci dan bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? 1, masih dalam suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair, ja'alannahu Allahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita semua, dan Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan menjadi orang yang menang. Kenapa disebut kembali dan kenapa disebut menang? Setidaknya disebut kembali karena orang yang bertemu dengan Idul Fitri setelah dia menunaikan ibadah Ramadan, dia kembali kepada kesucian. Artinya apa? Ibadah Ramadan yang dia tunaikan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka orang yang bertemu dengan Idul Fitri di bulan Syawal itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dia fitrah, dia bersih, dia suci, dan kita berharap masuk golongan orang yang suci dan bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa disebut menang? Ya, karena selama Ramadan kita mampu menahan diri kita, mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajar kita semua mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita bicara tentang Syawal, bulan yang sedang kita lewati hari ini, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 definisi dari kata Syawal. Apa di antara 3 definisi itu? Yang pertama, Syawal itu artinya irtafa'a, meningkat atau ada peningkatan. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? 1, meningkat imannya kepada Allah, tambah yakin ke Allah, tambah taat ke Allah, tambah dekat ke Allah. 2, tambah ibadahnya. Maka setelah dia Ramadan masuk Syawal harus ada peningkatan pada ibadah yang dia lakukan. 3, tambah amal solehnya. Dia makin bermanfaat dalam hidup, dia makin soleh dalam hidup, bukti Ramadannya sukses. Dan yang paling penting, tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Jika bisa mendapatkan peningkatan, maka sukses Ramadannya. Mohon maaf, kalau ingin melihat seseorang itu sukses Ramadannya, jangan hanya lihat ketika Ramadan, tapi lihat bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Sehingga ulama menyebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Rabb, jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat sama Allah ketika Ramadan, jangan hanya beramal soleh hanya ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan
ini penentuan apakah sukses Ramadan kita atau tidak. Makna Syawal yang pertama adalah irtafa'a, ada peningkatan pasca Ramadan yang kita tunaikan. Yang kedua, Syawal itu maknanya adalah ibtida'il khair, permulaan yang baik dalam sesuatu. Di awal dengan huruf shin, disambungkan dengan kalimat awal, Syawal. Artinya apa? Permulaan yang baik untuk memulai sesuatu. Artinya, hadirin sekalian, siapapun di antara kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, kapan waktu terbaiknya? Syawal. Misal, kalau di rumah tangga ada satu persoalan dan kita ingin memulai lebih baik hubungan keluarga kita, maka mulailah Syawal sebagai awal terbaik. Jika kita ingin memanage perusahaan kita, jika kita ingin memanage setiap bisnis kita, jika kita ingin menata setiap kehidupan kita, kapan mulai terbaiknya? Waktunya Syawal. Maka Syawal ini mulai terbaik, waktu terbaik. Dan yang ketiga, Syawal itu dimaknai artinya istimrar, berkelanjutan, istiqomah. Allah sangat berharap kepada kita setelah Ramadan ini kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama Ramadan. Misal, kalau ketika Ramadan kemarin kita diwajibkan beribadah puasa Ramadan, maka di bulan Syawal lanjutkan dengan apa? Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kemarin Ramadan ada qiyamul lail dengan taraweh, maka saat di Syawal, ayo tingkatkan dengan tahajud kita, tingkatkan dengan qiyamul lail kita. Jangan sampai ibadah-ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bernoda, hilang tak bernyawa. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, amal kita pun pergi. Ramadannya pergi, kebiasaan baik kita pun pergi. Ujungnya apa? Ramadan hanya jadi tamu biasa, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan gak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf. Dan itulah orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang saat bertemu Ramadan, kemudian dia berpisah Ramadan, dia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah. Dan yang kedua, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita lakukan setelah Ramadan? Setidaknya jika mengambil dari definisi Syawal ada 3. 1, irtafa'a, ayo meningkat semua kebaikan kita. 2, ibtida'il khair, ayo mulai semua yang baik-baik di bulan Syawal. Dan yang ketiga, istimrar, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dikumpulkan kalimatnya ada satu kata namanya istiqamah.